Saudara, kedua kalinya pimpinan KPK menjadi tersangka. 2009 silam, Ketua KPK saat itu Antasari Azhar dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain. Kasus tersebut layaknya tsunami di KPK kala itu. Dan kini, saudara, Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mengapa pimpinan Komisi Anti Rasuah lagi-lagi tersandung kasus hukum? Kami bahas bersama dengan Wakil Ketua KPK periode Desember 2007 hingga 2011, Bapak Muhammad Yassin. Assalamualaikum, Pak Yassin. Waalaikumsalam, Mbak Disti. Ya, ini jadi pukulan telak ya. Ternyata orang nomor satu di lembaga anti rasuah, pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka justru karena tersandung masalah kasus dugaan pemerasan, gratifikasi hingga penyuapan terhadap kemudian mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kagetkah Anda atau justru sudah terduga? Iya, jadi proses ini sudah lama ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sehingga banyak masyarakat termasuk kami ini sudah menduga pada akhirnya juga akan terjerat. Yang menjadi kekhawatiran kita kalau malah justru tidak terus kasus ini. Ya, kebetulan saya juga salah satu saksi ahli yang pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk katakanlah untuk menggali keterangan saksi ahli yang untuk melengkapi proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Kita juga memberikan apa yang ditanyakan oleh Polda Metro Jaya. Apa yang Anda sampaikan kala itu? Kenapa kok harus kedua kali ini pimpinan KPK tersangkut kasus? Terlebih yang saat sekarang ini kan kasusnya adalah kasus pidana khusus, yakni korupsi berupa pemerasan. Ya, KPK itu seharusnya menjadi contoh lembaga yang bersih, dimulai dari pimpinannya, para pimpinannya yang 5 itu, kemudian ke seluruh jajaran struktur organisasinya itu harus berintegritas dan independen dalam penanganan kasus korupsi. Nah, ini malah memberikan suatu contoh yang tidak baik, baik secara internal maupun secara masyarakat umum secara nasional. Ini sangat mencoreng betul ini lembaga KPK yang selama ini kita jaga dari periode pertama sampai periode 4 itu kita selalu menjaga melalui capacity building, penegakan integrity di dalam suatu instansi itu sehingga menghasilkan performa atau kinerja yang baik yang diapresiasi masyarakat. Khusus untuk periode 5 ini Mbak Edisti, ini justru menjadi tercoreng KPK ini dimulai dari proses pemilihan ketuanya pada saat awal pansel dengan kemudian dilanjutkan DPR itu. Pansel telah menerima rekomendasi dari masyarakat anti korupsi untuk tidak memilih figur ini setelah diumumkan dan masukan itu berjalan selama 1 bulan. Karena Firly ini memang diduga ya terlibat tindak pidana saat dia itu menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK, itu Mbak Adisti. Dan itu sudah diketahui oleh baik internal maupun dari masyarakat penggiat anti korupsi dan itu sudah dimasukkan kepada informasi atau keterangan ini ke pansel, tapi pansel tidak menggubris, akhirnya masuklah 10 nama. 10 nama calon komisioner KPK itu ke DPR. Jadi maksud Anda dari proses rekrutmennya ini memang ada yang salah begitu? Sampai akhirnya menghasilkan pimpinan KPK. Betul, menjadi lesson learn kita. Artinya kita tuh berharap itu pansel itu harus mendengar masukan dari masyarakat. Undang-undangnya itu menyebutkan setelah nama-nama itu masuk pendaftar itu ke KPK, ke pansel, kemudian pansel mengumumkan nama-nama itu dan mengundang partisipasi seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui rekam jejak dari yang tercantum sebagai pendaftar itu. Termasuk salah satunya itu adalah Firly itu yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat. Nah, akhirnya betul timbul seperti ini. Jadi ini lesson learn atau pelajaran bagi kita. Pansel itu kalau merekrut ya harus independen, jangan misalnya atas nasihat orang Firly itu tetap dipasang di situ sampai masuk pada 10 nama yang masuk di DPR itu. DPR pun malah memilih sebagai ketua. Di antara 10 ini katakanlah terbaik semua.
ya asumsinya quote and quote ya, kecuali Firly. Oke. Nah, kemudian malah dipilih menjadi ketua KPK. Ini kan sangat ironis sekali. Oke. Begitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini menjadi nama KPK, lembaga anti rasuah yang seharusnya benar-benar bersih dari soal kasus korupsi, kemudian pemerasan, gratifikasi, justru kemudian pimpinan KPK orang nomor 1 yang ada di KPK justru terjerat dugaan kasus pemerasan, gratifikasi hingga penyuapan. Nah, Anda melihat ini peran Dewan Pengawas KPK seperti apa ketika seharusnya ini sudah bergulir di kepolisian? Apakah Anda melihat tidak ada gerak cepat dari Dewan Pengawas KPK untuk menonaktifkan atau memberhentikan pada saat agar fokus kemudian Firly Bahuri ini berproses dulu di kepolisian? Jadi sebenarnya sudah menjadi catatan masyarakat ya, bahwa Dewas ini telah melakukan suatu ya mereduksi substansi kasus yang itu gratifikasi, hukumannya hanya hukuman berat berupa potongan 40% atau 60% dari gaji pokok. Kasus Lili Piantuli ini kita akan mengevaluasi Dewas. Dan juga untuk kasus Firly ini terlambat, dia tidak memeriksa. Seharusnya ini malah menjadikan. Jadi Anda melihat ada keterlambatan di sini dari Dewan Pengawas KPK? Iya, harus sigap, harus lebih cepat dari penegak hukum. Karena bahan keterangan informasi yang dimiliki oleh Dewas itu bisa dipakai oleh penegak hukum yang secara paralel, concurrent itu menangani kasus yang sama. Mestinya begitu. Jadi kan belum dilakukan pemeriksaan ini. Nah, inti dari apa yang saya maksudkan, Dewas ini tidak berperan maksimal. Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyantumkan salah satu struktur organisasi KPK ada Dewas itu, ternyata Dewas itu tidak bisa berbuat maksimal karena status dari anggota Dewas sendiri itu dia itu penyidik, penyelidik atau penuntut umum atau bukan. Itu kan juga tidak jelas itu menangani kasus-kasus yang ada di lembaga penegak hukum. Untuk meluruskan ini, walaupun itu. Oke, setelah kemudian Firly Bahuri ini ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan pemerasan, penyuapan dan juga menerima penyuapan dan juga gratifikasi, mundur ataukah memang diberhentikan? Kalau sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang 19 tahun 2019, kemudian ayat 2-nya itu apabila pimpinan KPK yaitu tersangka, maka mereka harus berhenti sementara dari jabatannya. Yang memberhentikan sementara dari jabatan itu adanya di ayat 4, itu adalah presiden. Maka dengan hari ini atau mulai dari malam tadi itu sudah tersangka, maka itu saya kira dari staf kepresidenan sudah mengkonsep untuk surat untuk memberhentikan Firly Bahuri itu. Ini masyarakat melihat nih sejauh mana kecepatan dari staf kepresidenan itu untuk mengkonsep surat itu dan kemudian ditandatangani presiden sehingga proses hukumnya berjalan lancar, tidak menciderai rasa keadilan masyarakat. Begitu Mbak Disti. Jadi menurut aturan ketika pimpinan KPK ini tersandung kasus di kepolisian, ini harus diberhentikan secara langsung oleh presiden, begitu ya? Iya. Masalah penggantinya itu bagaimana? Apakah wakil ketua KPK atau seperti apa nantinya? Jadi judgement-nya itu ada di presiden. Jadi judgement itu yang saya maksudkan adalah pemilihan pimpinan KPK berikutnya itu hanya kurang 6 bulan lagi. Apakah efektif harus menunjuk seseorang yang mungkin tidak familiar dengan kerja KPK, milieu, lingkungan budaya kerja KPK serta moral dan etika KPK kan tidak langsung bisa menyesuaikan. Walaupun di dalam undang-undang itu ada aturan penggantian pimpinan KPK itu dari 10 nama yang sudah masuk ke DPR yang tidak lulus dan nilainya itu ada di situ, mereka akan diambil dimasukkan sebagai penggantinya sementara atau sebagai pengganti tetap seperti Pak Tanah gitu ya. Itu kan juga
Johannes Tanak. Itu kan juga diambil dari nomor urut di saat Lili Piantuli mengundurkan diri. Nah ini apakah mekanisme sama dengan itu? Menimbang waktu pembeliannya itu sudah dekat, kurang 6 bulan. Juni itu sudah mulai untuk perhelatan penerimaan komisioner KPK untuk Ya. periode yang ke-6. Aha. Jadi kalau hanya singkat diisi dengan orang-orang nanti yang bermasalah, menimbulkan masalah baru, kan tidak lucu. Jadi Begitu. seharusnya menurut Anda? Seharusnya ya seperti kami dulu, tinggal 2 orang, saya dengan Haryono, namanya Pak Haryono itu. Ya itu melaksanakan tugas secara kolektif kolegial 2 orang itu, apabila ada Melaksanakan yang tugas. waktunya tersangka ya kamilah yang menandatangani. Mhm. Jadi ini kan lebih banyak, malah 4 orang kan sekarang yang tersisa. Iya. Sebenarnya dihandle sampai akhir masa tugas KPK, 4 wakil ketua KPK itu kan sebagai pimpinan KPK, itu bisa menggantikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. Begitu Pak Edis dan Mbak Edisti. Oke, Tidak harus memulai yang baru, memilih yang nanti baru timbul begitu ya? masalah lagi, Oke, jadi timbul hiruk pikuk yang baru, nanti kan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap KPK ini. Jadi oke, ini saatnya untuk memulihkan KPK menjadi lembaga yang berintegritas, kembali kepada masa-masa sebelumnya. oke, Syukur kalau undang-undangnya juga kembali ke Undang-Undang 30. Karena Undang-Undang 19 ini ternyata menjadikan KPK ini tidak independen, tidak profesional, oke. dewasnya juga tidak berfungsi maksimal. Gitu Mbak Disti gitu. Oke, itu tentu saja kita harapkan ada bersih-bersih secara komprehensif di internal Betul, KPK, kemudian jangan betul. sampai nama KPK ini tercoreng dan juga mengalami apa ya, bisa dikatakan degradasi kepercayaan dari publik Ya, betul. setelah pimpinan KPK ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, penyuapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang memang seharusnya lembaga anti rasuah ini benar-benar bersih dari itu semua. Terima kasih Ya, terima kasih. Pak Yassin telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, amin. Waalaikumsalam.